Shalom, perkenalkan nama saya Agnes Lamberta Samadara. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Angkatan 2019 dengan nomor induk mahasiswa 194005098. Di sini saya akan menyampaikan materi UTS Hukum Agraria saya dengan materi hak gadai. Gadai adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, di mana orang lain tersebut yang telah menerima uang gadai darinya. Selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh pemegang gadai. Selama itu, hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai. Pengembalian uang gadai atau yang lazim disebut penebusan tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, gadai juga dapat diartikan menyerahkan tanah dari pemberi gadai atau pemilik tanah kepada penerima gadai atau pemegang gadai untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dari pemegang gadai dengan ketentuan pemberi gadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali dari pemegang gadai. Artinya, gadai adalah penahanan suatu barang atau jaminan atas hutang. Jika hutang sudah dilunasi, maka barang atau jaminan itu kembali kepada pemiliknya. Aturan gadai menurut hukum adat dan KUH Perdata sama-sama menyerahkan jaminan berupa sawah atau barang yang digadaikan sebagai barang jaminan. Setelah adanya perjanjian gadai, penggadai akan menyerahkan jaminan atas gadai tersebut. Dalam gadai hukum adat, yang dijadikan jaminan adalah tanah. Dalam hal ini kita anggap saja sawah ya. Dalam hukum adat tidak mengenal pelaksanaan gadai yang dilakukan antara individu dengan objek barang bergerak. Sementara dalam KUH Perdata, yang dijadikan jaminan berupa barang bergerak, yaitu dapat dicontohkan seperti perhiasan, barang elektronik, dan lainnya. Dalam hal ini, kebijakan hukum adat dalam upaya agar tidak terjadi perselisihan para pihak yang melakukan perjanjian waktu penebusan gadai tanah tersebut sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi, hal ini tidak berarti pemberi gadai merugikan penerima gadai. Seperti yang telah tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian menyebutkan mengenai waktu penebusan gadai atas tanah pertanian dimaksudkan untuk melindungi pihak yang ekonominya lemah, yaitu petani, yang dalam keadaan mendesak dan memerlukan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka menggadaikan tanah sawahnya dalam tenggang waktu 7 tahun. Mengenai waktu gadai, objek gadai, harga gadai, atau nilai objek atas gadai, serta kesepakatan lainnya antara para pihak dituangkan dalam sebuah perjanjian gadai tanah yang bersifat tertulis. Meskipun pada dasarnya, hukum adat tidak mengenal tulisan sebagai alat bukti dalam suatu perbuatan hukum yang dibuat oleh warganya. Namun, apabila melihat pada kelebihan dari bentuk perjanjian gadai adat yang dibuat secara tertulis dan lisan, maka perjanjian gadai adat yang dibuat dalam bentuk tulisan akan lebih kuat dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dibandingkan perjanjian hanya dibuat dalam bentuk lisan saja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang bisa kita sebut dengan UUPA, dalam pasal 53 diatur bahwa hak gadai merupakan satu hak yang sifatnya sementara, yang mana diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan UUPA. Karena hak gadai dilihat sebagai bentuk eksploitasi oleh pihak yang ekonominya lebih baik terhadap pihak yang ekonominya lebih lemah, sehingga hak-hak tersebut diusahakan hapus dalam waktu yang singkat. Nah, sekian pemaparan materi mengenai hak gadai dalam hukum agraria dari saya. Semoga dapat menjadi ilmu dan pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih.